Aku tak ingat hari itu, saat rasa muda tiba-tiba menyelinap ke dalam hidupku tanpa permisi. Halo, aku Sari. Usia 57 tahun, tinggal di sebuah kota kecil bernama Wonosari, di Yogyakarta. Hidupku biasanya berjalan dalam rutinitas yang sunyi dan tenang, penuh kesendirian yang sudah kupeluk lama. Aku tidak pernah menyangka ada sesuatu yang bisa mengubah duniku secepat itu. Tapi semuanya berubah saat Raka datang. Hari itu biasa saja. Aku sedang menyapu halaman belakang rumahku yang sudah agak tua, rumah peninggalan nenek yang penuh dengan kenangan. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu belakang, pintu yang jarang sekali dibuka oleh siapapun. Kupikir mungkin tetangga yang mau nitip sesuatu, tapi saat kubuka, aku melihat seorang pria muda dengan senyum tipis yang seolah menyimpan rahasia lebih dari yang dikatakannya. Dia memakai celana jeans biasa, kemeja putih lengan panjang yang digulung sampai siku, dan jaket tipis yang menonjolkan bahunya yang lebar. Dia tampak seperti anak muda yang baru pulang dari kuliah, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat aku merasa seolah dia tahu lebih banyak tentang rumah ini daripada aku sendiri. Aku Raka, katanya sambil mengulurkan tangan, aku datang mau bantu perbaiki pipa belakang. Aku hampir tertawa dalam hati. Kalau kamu mau bantu, jangan lupa bawa kopi, ya. Kalau enggak, aku yang harus traktir kamu. Raka tersenyum, dan aku tahu, ini bukan sekadar soal pipa yang bocor. Dia masuk tanpa ragu, melewati pintu yang selama ini terasa seperti gerbang ke dunia lain, dunia yang jarang aku buka untuk siapapun. Dia bergerak dengan tenang, tapi penuh keyakinan, seolah-olah sudah hafal setiap sudut rumah dan rahasia di dalamnya. Saat ia membungkuk memperbaiki pipa, bahunya bergerak lincah seperti menari tanpa iringan musik. Sentuhannya bukan sekedar sentuhan teknis, tapi sesuatu yang membangkitkan sesuatu di dalam diriku yang sudah lama tersembunyi. Sinar matahari senja menyinari wajahnya dengan warna keemasan, dan aku berdiri terpaku, merasa seolah-olah hidupku yang sudah membeku selama puluhan tahun mulai mencair sedikit demi sedikit. Aku mengenakan gaun batik sederhana berwarna merah marun yang membalut lekuk tubuhku dengan anggun, serta sepatu flat berwarna coklat yang nyaman untuk berjalan di halaman berdebu ini. Anting-anting perak kecil melingkar di telingaku, berkilau lembut saat aku menggerakkan kepala. Ada sesuatu yang sedikit menggoda dalam penampilanku, sesuatu yang membuat aku merasa hidup, meski aku tahu batasnya. Raka menyelesaikan perbaikannya, lalu berdiri tegak. Matanya menatapku dengan sesuatu yang sulit aku jelaskan, bukan sekadar rasa ingin tahu biasa, tapi sebuah pengertian yang dalam. Boleh aku tunjukin sesuatu, katanya pelan. Aku menatapnya, dan tanpa sadar aku mengangguk. Hari itu, aku tahu, tidak akan pernah sama lagi. Tapi apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah Raka benar-benar sekedar tukang pipa? Ataukah ada rahasia lain yang tersembunyi di balik senyum tipisnya itu? Di Wonosari yang tenang ini, sesuatu mulai bergolak, dan aku sadar, aku sudah terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Saat Raka mengajakku masuk ke bagian belakang rumah, aku masih merasa jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Lorong itu sempit, dindingnya berwarna krem yang sudah mulai mengelupas di beberapa bagian, dan bau kayu tua yang khas menyambut kami. Sinar matahari mulai meredup, menimbulkan bayangan yang bergerak perlahan di dinding. Aku mengenakan kalung emas tipis yang nenek wariskan, terasa hangat di leherku, seperti ada kekuatan yang menyertai setiap langkahku. Raka berdiri di sampingku, tubuhnya tegap dan tenang, jaket tipisnya sedikit terbuka memperlihatkan kemeja putih yang pas di badannya. Aku memperhatikan detail itu, bagaimana lengannya yang kuat bergerak dengan penuh kendali saat ia menyentuh pintu kecil yang menutupi ruang penyimpanan pipa yang sudah lama tidak diperhatikan. Terkadang, yang rusak bukan cuma pipa, ujarnya sambil tersenyum tipis. Aku menatapnya, ingin menjawab, tapi tiba-tiba pikiranku blank.
Dia membuka pintu itu perlahan, mengeluarkan alat-alat yang tampak sudah berumur, tapi terawat rapi. Ada sesuatu yang berbeda dari sikapnya, bukan hanya seorang tukang pipa biasa, tapi seseorang yang memahami lebih dari sekadar teknis. Aku berdiri sedikit lebih dekat, merasakan kehangatan tubuhnya yang membuat udara di sekitarku terasa sedikit lebih panas. Sepatu kulit hitamnya bersinar samar di bawah cahaya temaram, dan aku teringat betapa jarangnya aku merasa seperti ini, tertarik, penasaran, sekaligus sedikit was-was. Rumah ini punya cerita, ya, tanyaku sambil mencoba memecah keheningan yang mulai menebal. Raka mengangguk, matanya menatap jauh keluar jendela kecil di atas pintu. Setiap sudutnya menyimpan kenangan. Kadang, kenangan itu yang bikin kita susah move on. Aku tertawa kecil, kalau begitu, jangan-jangan pipa ini juga ikutan susah move on, ya? Makanya bocor terus. Dia tertawa pelan, suaranya dalam dan menenangkan. Bisa jadi. Saat itu, aku sadar, aku sedang berdiri di ambang sesuatu yang baru, bukan hanya soal pipa bocor, tapi soal membuka pintu ke masa lalu yang mungkin selama ini kurahasiakan dari diriku sendiri. Raka menoleh, menatap mataku dengan serius. Sari, aku bukan cuma datang bantu perbaikan. Ada hal yang harus aku sampaikan, sesuatu yang mungkin akan mengejutkan kamu. Aku menahan napas, mencoba menyiapkan diri untuk apapun yang akan dia katakan. Hati kecilku berbisik, ini bukan sekadar perbaikan pipa lagi. Di luar, angin malam mulai berhembus, membawa suara gemerisik daun dan aroma hujan yang belum turun. Suasana semakin intens, seolah alam pun tahu bahwa hari ini akan menjadi titik balik dalam hidupku. Aku meraih pegangan pintu, siap menghadapi apapun yang tersembunyi di balik kata-katanya. Raka menarik napas dalam-dalam, dan aku tahu, cerita yang akan dia mulai ini akan mengubah segalanya. Tapi apakah aku siap? Dan apa sebenarnya rahasia yang selama ini tersembunyi di balik rumah tua ini? Raka menarik kursi kayu tua yang berderit pelan saat kami duduk berhadapan di ruang tamu. Lampu gantung dengan kap kuning temaram menggantung rendah, menciptakan suasana hangat tapi penuh misteri. Aku mengenakan blus sutra berwarna krem yang lembut menyentuh kulitku, dipadukan dengan rok batik panjang yang membelai lututku saat duduk. Sepatuku yang sederhana, berwarna coklat muda, menyentuh lantai kayu dengan ringan. Anting-anting kecil berbentuk bulan sabit berayun pelan mengikuti gerakanku, menambah kesan anggun sekaligus menggoda tanpa berlebihan. Maaf, kalau aku langsung serius, kata Raka, suaranya rendah dan penuh perhatian. Tapi aku nggak bisa sembunyikan apa yang sebenarnya aku tahu tentang kamu dan keluargamu. Aku menegakkan badan, merasakan detak jantung yang makin cepat. Maksud kamu, tanyaku, mencoba tetap tenang, meski rasa penasaran dan sedikit takut membuncah di dadaku. Raka menghela napas, lalu mulai bercerita tentang masa lalu yang aku kira sudah terkubur dalam-dalam. Tentang nenekku, Sri Lestari, yang ternyata pernah terlibat dalam sebuah peristiwa besar di Wonosari, yang mengubah hidup banyak orang. Dulu, nenekmu bukan cuma ibu rumah tangga biasa. Dia punya peran penting dalam sebuah konflik lama antara warga desa dan perusahaan besar yang ingin menguasai tanah di sekitar sini, jelas Raka. Dan ada dokumen rahasia yang disembunyikan nenekmu di rumah ini. Dokumen itu bisa mengungkap banyak hal yang selama ini tersembunyi. Aku menatapnya dengan mata melebar. Dokumen? Maksudnya, nenek menyimpan sesuatu yang berbahaya. Raka mengangguk. Ya, dan aku datang bukan cuma untuk memperbaiki pipa. Aku juga ingin membantu kamu menemukan kebenaran itu. Aku merasakan campuran antara bingung, takut, dan penasaran yang aneh. Kenapa kamu peduli sama aku? Kenapa kamu tahu semuanya? Raka tersenyum tipis, tapi ada sesuatu yang membuatku ragu, seperti ada lapisan misteri yang belum dia ungkapkan.
Aku bagian dari keluarga yang juga terlibat dalam cerita itu. Tapi aku nggak mau kamu takut. Aku di sini untuk membantu. Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Kalau kamu bagian dari keluarga rahasia itu, berarti kamu juga paham kalau aku ini cuma ibu-ibu biasa yang tiba-tiba kedatangan pahlawan misterius, ya. Raka menatapku dengan mata yang berkilat. Mungkin kamu lebih dari sekadar ibu-ibu biasa, Sari. Aku merasa pipiku memanas, bukan hanya karena lampu yang temaram, tapi karena kata-katanya yang membuat aku ingin tahu lebih banyak, sekaligus takut akan apa yang akan kutemukan. Saat itu, aku sadar, kisah yang kupikir sudah usai ternyata baru saja dimulai. Dan Raka bukan hanya tukang pipa yang datang memperbaiki rumahku, dia adalah kunci untuk membuka pintu masa lalu yang penuh rahasia dan bahaya. Tapi apakah aku siap menghadapi apa yang tersembunyi di balik setiap sudut rumah ini? Di luar, suara angin malam berbaur dengan rintik hujan yang mulai turun perlahan, seolah alam ikut merasakan ketegangan yang memenuhi ruangan. Raka menatapku dalam diam, seolah mengajak aku untuk melangkah lebih jauh ke dalam misteri yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Besok, aku akan tunjukin kamu sesuatu, katanya. Aku mengangguk, hati penuh pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang akan aku temukan? Dan seberapa dalam rahasia nenekku ini akan mengubah hidupku? Keesokan paginya, sinar matahari menyelinap malu-malu melalui tirai kain warna krem di kamar tidurku. Aku mengenakan kebaya encim berwarna hijau lumut yang membalut tubuhku dengan anggun, dipadukan dengan kain batik parang yang membelit pinggangku. Sepasang anting-anting emas berbentuk daun melingkar di telinga, berkilau saat aku melangkah menuju pintu depan. Sepatuku yang berwarna coklat tua mengeluarkan suara lembut saat kujejakkan kaki di lantai keramik yang dingin. Raka sudah menunggu di halaman, mengenakan kemeja lengan pendek berwarna biru muda dan celana jeans robek yang tampak santai, tapi matanya serius. Di tangannya tergenggam sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran halus yang membuatku penasaran. "Kamu siap?" tanyanya sambil tersenyum tipis. Aku mengangguk, menahan gugup yang berkecamuk di dada. Kami berjalan menyusuri gang sempit di belakang rumahku, tempat yang selama ini jarang aku kunjungi. Bau tanah basah dan dedaunan yang gugur menyelimuti udara pagi itu, mengingatkanku pada masa kecil yang penuh kenangan. "Ini," katanya sambil membuka kotak kayu itu perlahan. Di dalamnya tergeletak beberapa surat kuno dengan tinta yang mulai pudar dan sebuah peta kecil yang digambar tangan. Surat-surat ini ditulis oleh nenekmu. Ada petunjuk tentang tempat penyimpanan dokumen rahasia yang aku ceritakan kemarin. Aku mengambil salah satu surat dan membacanya dengan suara pelan. "Jangan pernah percaya sepenuhnya pada orang luar. Rahasia kita tersembunyi di balik bayang-bayang pohon beringin tua di sudut taman belakang." Aku menatap Raka, merasa campuran antara penasaran dan cemas. Pohon beringin tua di taman belakang? Itu kan tempat aku biasa duduk waktu kecil. Dia mengangguk. "Iya, dan sekarang saatnya kita menggali lebih dalam." Saat kami kembali ke rumah, aku merasakan tangan Raka yang hangat sesaat menyentuh lenganku, lalu menarikku perlahan ke arah taman. Daun-daun berguguran dengan anggun, menari-nari di atas tanah yang lembab. Aku duduk di bawah pohon beringin itu, menyentuh kulit kayunya yang kasar dan dingin. Peta kecil di tanganku menunjukkan sebuah tanda di bawah akar pohon, tempat yang selama ini tidak pernah aku perhatikan. "Kamu yakin kita nggak bakal ketahuan?" Aku bertanya dengan nada bercanda, tapi ada ketegangan yang tersembunyi. Raka tersenyum, "Kalau ketahuan, kamu kasih aku alasan buat kabur, ya. Misalnya, kamu masak nasi goreng terenak di Wonosari." Aku tertawa, merasa sedikit lega. "Kalau begitu, aku akan pastikan nasi gorengku jadi senjata rahasia kita." Dengan hati-hati, kami mulai menggali di bawah akar pohon beringin.
Tanah yang lembab dan akar yang kuat membuat pekerjaan ini tak mudah, tapi Raka tampak sangat bersemangat, seperti seorang petualang yang menemukan harta karun. Tiba-tiba, sekotak besi kecil muncul dari dalam tanah. Kotak itu berat dan berkarat, tapi masih kokoh. Aku merasakan napasku tercekat, detik-detik itu begitu intens. Ini dia, bisik Raka. Saat aku membuka kotak itu, cahaya dari dalamnya menerangi wajah kami. Ada tumpukan dokumen, foto-foto lama, dan sebuah kalung berliontin kecil berbentuk bulan sabit yang membuatku teringat pada anting-anting yang aku pakai. Aku meraih kalung itu dengan gemetar, merasa seolah-olah aku sedang memegang bagian dari masa lalu yang selama ini hilang. Ternyata, rahasia nenek lebih dalam dari yang aku bayangkan, ucapku pelan. Raka mengangguk, tatapannya penuh tekad. Dan ini baru permulaan. Namun, saat aku menatap sekeliling taman yang mulai gelap, aku merasa ada sesuatu, atau seseorang, yang mengawasi kami dari balik pepohonan. Sebuah bayangan samar melintas cepat, membuat bulu kuduku merinding. Siapa itu? Tanyaku dengan suara bergetar. Raka menatap ke arah bayangan itu, lalu berkata dengan serius, kita harus hati-hati. Ada yang tidak ingin rahasia ini terbongkar. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan, menghampiri kami dengan cepat. Aku menggenggam tangan Raka erat-erat, sadar bahwa petualangan ini akan membawa kami ke dalam bahaya yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Langkah kaki yang mendekat itu membuat jantungku berdegup kencang, seolah-olah detakannya bersaing dengan irama hujan yang mulai turun perlahan. Aku masih menggenggam tangan Raka erat, merasakan kehangatan dan kekuatan yang mengalir dari sentuhannya. Bayangan yang tadi kulihat kini semakin jelas menampakkan sosok seorang pria bertubuh tinggi dengan jaket hitam dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Aku mencoba menahan napas, berharap dia tidak melihat kami. Raka menarikku perlahan ke balik semak-semak tebal di samping pohon beringin. Diam, kita jangan sampai ketahuan, bisiknya dengan suara serak. Aku mengenakan rok panjang berwarna coklat tua yang melambai lembut saat kami bergerak, ditambah blus putih dengan kerah ruffle yang menambah kesan anggun sekaligus misterius. Sepatu flat berwarna hitam menempel erat di tanah basah, memudahkanku bersembunyi tanpa suara. Pria itu berhenti sejenak di depan pohon beringin, matanya menyorot tajam ke arah kami. Aku bisa merasakan napasnya yang berat dan aroma parfum yang tajam, seperti campuran cendana dan kopi hitam. Tapi kenapa dia di sini? Pikirku dalam hati, merasa takut sekaligus penasaran. Raka menatapku, lalu berbisik, dia bukan orang sembarangan. Mungkin dia bagian dari orang-orang yang ingin rahasia nenek tetap tersembunyi. Aku mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri. Tubuhku gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga ketegangan yang mengalir deras di sarafku. Pria itu mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya, sebatang rokok. Ia menyalakannya dengan gerakan cepat dan menghisap dalam, lalu menghembuskan asap ke udara dengan santai. Apa aku harus bilang, halo, dan ngajak dia ngopi juga ya? Bisikku dalam hati, mencoba menyuntikkan humor agar rasa takut sedikit mereda. Raka tersenyum tipis, tapi matanya tetap waspada. Nggak usah, nanti dia malah pikir kita mau bikin acara arisan rahasia. Kami berdua menahan tawa kecil, tapi segera kembali serius saat pria itu berbalik dan berlalu menjauh, meninggalkan bau asap rokok yang menyengat di udara. Setelah pria itu pergi, aku menghela napas panjang, melepaskan ketegangan yang menumpuk di bahuku. Kita harus cepat menyembunyikan kotak itu, kataku sambil menatap dokumen dan kalung yang masih ada di tanganku. Raka mengangguk setuju. Besok kita cari tempat yang lebih aman. Mungkin di rumah nenekmu ada ruang rahasia yang belum kita temukan. Aku tersenyum samar, membayangkan petualangan ini semakin dalam dan rumit.
Kalau jadi detektif, aku pengen punya jas hujan warna merah biar kelihatan keren waktu nyelidik. Raka tertawa. Kalau aku, pengen jaket kulit hitam, biar kayak di film-film. Kami berdua tertawa kecil, tapi dalam hati aku tahu, ini bukan cuma permainan. Ada bahaya nyata yang mengintai, dan aku harus siap menghadapinya. Saat malam mulai merayap, aku duduk di teras rumah dengan segelas teh hangat di tangan. Suasana tenang, tapi pikiranku terus berputar tentang pria misterius itu dan rahasia nenek yang mulai terbuka satu persatu. Aku menatap langit gelap yang dipenuhi bintang, bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang mengawasi kami? Dan apa yang akan terjadi jika rahasia itu benar-benar terkuak? Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk, antara takut, penasaran, dan harapan akan sebuah perubahan yang mungkin selama ini aku nanti-nanti. Tapi satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, udara di Wonosari terasa segar dengan aroma tanah basah dan bunga melati yang semerbak dari pekarangan tetangga. Aku mengenakan kebaya modern berwarna soft peach yang membelai lembut kulitku, dipadukan dengan rok lilit batik tulis yang melilit pinggang rampingku dengan anggun. Sepatu wet gas coklat muda menambah kesan feminin dan percaya diri saat aku melangkah keluar rumah. Kalung emas tipis melingkar di leherku, berkilau lembut terkena sinar mentari pagi. Raka sudah menungguku di depan pintu dengan tas kerja yang penuh dengan alat-alat dan beberapa buku catatan tua. Kemeja flanel biru yang ia kenakan tanpa kontras dengan jeans hitam yang sedikit robek di lutut, menambah kesan santai namun siap menghadapi petualangan hari ini. Aku sudah cari informasi tentang ruang rahasia nenekmu, katanya sambil tersenyum penuh keyakinan. Menurut beberapa orang tua di desa, ada ruang bawah tanah kecil yang tersembunyi di balik perpustakaan rumah. Aku mengernyit, teringat perpustakaan kecil yang selalu kusukai sejak kecil, dengan rak-rak kayu tua penuh buku-buku bersampul kulit yang berdebu. Kalau ada ruang rahasia, kenapa aku nggak pernah tahu ya? Mungkin aku terlalu sibuk ngurusin tanaman dan masak sambal. Raka tertawa. Mungkin nenekmu memang ingin rahasianya tetap tersembunyi dari semua orang, termasuk cucunya. Kami masuk ke dalam rumah, dan aroma kayu tua bercampur dengan wangi dupa samar menyambut kami. Aku melepas sepatu dan menapaki lantai kayu yang berderit pelan di bawah kaki. Mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang batik, aku merasa siap untuk menjelajah setiap sudut rumah. Di perpustakaan, aku mengusap debu dari salah satu rak, lalu menatap dinding dengan seksama. Raka mulai memeriksa rak buku, menyentuh setiap papan kayu dengan hati-hati seperti seorang ahli arkeologi. Tunggu, katanya tiba-tiba. Ada sesuatu yang aneh di sini. Dia menekan sebuah batu kecil yang tersembunyi di balik buku tebal, dan terdengar suara klik pelan. Sebuah panel kayu di dinding perlahan terbuka, memperlihatkan sebuah tangga sempit yang turun ke bawah tanah. Aku menahan napas, merasa campuran takut dan antusias. Ini seperti masuk ke tempat rahasia di film-film detektif, ya? Raka tersenyum, iya, dan kita adalah pemeran utama yang sedang mencari harta karun. Dengan hati-hati, kami menuruni tangga yang dingin dan lembab, diterangi hanya oleh cahaya senter kecil yang kubawa. Bau tanah basah dan kayu lapuk memenuhi udara. Di dasar tangga, sebuah pintu besi tua dengan tulisan samar, arsip tertempel. Raka membuka pintu itu, dan aku merasakan napas tertahan ketika kami melangkah masuk. Ruangan itu penuh dengan tumpukan dokumen, foto-foto lama, dan benda-benda antik yang seolah-olah menyimpan berjuta cerita. Aku duduk di atas meja kayu besar, menyentuh foto nenekku yang muda dengan senyum penuh rahasia. Aku jadi merasa seperti sedang menyentuh masa lalu yang selama ini tersembunyi. Raka mengangguk. Dan mungkin di sini,
kita akan menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari sudut ruangan. Aku menoleh, jantung berdegup kencang. Di balik tumpukan kertas, sebuah amplop coklat tua tergeletak dengan tulisan tangan yang familiar. Untuk Sari, cucuku. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu dan menemukan selembar surat yang membuat seluruh tubuhku membeku. Tulisan nenekku menggambarkan sebuah rahasia yang bukan hanya tentang keluarga, tapi juga tentang sebuah pengkhianatan yang mengguncang seluruh Wonosari. Aku menatap Raka dengan mata penuh tanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia menarik napas dalam, wajahnya serius. Kita harus siap menghadapi apapun, Sari. Karena rahasia ini bisa mengubah segalanya. Di balik pintu arsip yang tertutup rapat, aku merasakan dunia lama dan baru bertabrakan dalam satu titik yang menentukan. Tapi aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Malam itu, udara di Wonosari terasa berat, seolah-olah langit menahan napasnya sendiri. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu meja yang redup, mengenakan gaun batik hitam dengan motif parang emas yang membalut tubuhku dengan anggun, namun tetap memberi kesan misterius. Sepasang anting emas kecil berkilau lembut di telingaku, dan kukuku yang dicat merah marun menari-nari saat aku membuka surat nenek yang tadi kutemukan. Raka duduk di sebelahku, memakai kemeja hitam lengan panjang yang digulung sampai siku, celana chinos dan sepatu kulit coklatnya tampak rapi namun santai. Matanya tajam menatap setiap kata yang kubaca dengan seksama. Surat itu bercerita tentang sebuah pengkhianatan besar yang melibatkan beberapa tokoh penting di Wonosari, termasuk keluarga-keluarga yang selama ini aku anggap dekat. Nenekku menulis tentang perjuangannya untuk melindungi sebuah rahasia yang bisa mengguncang tatanan masyarakat kecil kami. Aku nggak pernah menyangka nenek menyimpan cerita sebesar ini, bisikku. Ini bukan cuma soal keluarga, tapi tentang keadilan dan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Raka mengangguk pelan. Itu sebabnya orang-orang yang dulu terlibat dalam konflik itu masih mengawasi. Mereka nggak mau rahasia ini terungkap. Aku menatapnya, merasakan campuran antara takut dan tekad yang mengalir dalam diriku. Kalau begitu, kita harus hati-hati. Tapi aku juga nggak bisa diam. Ini tentang masa lalu dan masa depan kita. Raka menyentuh tanganku lembut, memberikan kekuatan tanpa kata. Kamu nggak sendiri, Sari. Aku akan ada di sampingmu, apapun yang terjadi. Aku tersenyum, merasa hangat oleh dukungannya. Namun, di balik semua itu, ada rasa penasaran yang semakin dalam. Surat itu menyebutkan sebuah nama, Pak Darmadi, seorang pria yang selama ini kurasa hanyalah tetangga biasa. Siapa Pak Darmadi? Tanyaku. Raka menatapku serius. Dia adalah kunci dari semuanya. Dia yang tahu segalanya, tapi juga yang paling berbahaya. Aku menghela napas panjang. Kalau dia tahu tentang surat ini, kita harus lebih waspada. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu depan. Jantungku berdegup kencang, dan aku menatap Raka dengan mata penuh tanya. Siapa ya? Di jam segini, bisikku dalam hati, berusaha tetap tenang. Raka berdiri perlahan, melangkah ke pintu dengan hati-hati. Aku mengikuti dari belakang, merasakan ketegangan yang memuncak. Saat pintu terbuka, sosok pria tua dengan jas hujan lusuh berdiri di depan kami. Matanya tajam, penuh misteri, dan senyumnya tipis namun menyimpan rahasia. Aku dengar kalian sedang mencari jawaban, katanya pelan tapi tegas. Aku datang membawa pesan dari masa lalu. Aku merasakan udara di ruangan itu berubah, seolah sebuah babak baru dalam cerita kami akan segera dimulai. Siapa dia? Tanyaku pelan kepada Raka. Dia menatap pria itu, lalu berkata, ini Pak Darmadi. Detik itu juga,
Aku tahu bahwa malam ini akan membawa kami ke dalam pusaran rahasia yang lebih dalam dan berbahaya dari yang pernah kubayangkan. Pak Darmadi memasuki ruang tamu dengan langkah perlahan namun mantap, jas hujannya yang basah menggantung di bahu, sementara tatapannya yang tajam menusuk ke dalam diriku seperti mencoba membaca setiap pikiran yang tersembunyi. Aku masih mengenakan gaun batik hitam dengan motif parang emas, dan kalung kecil berbentuk bulan sabit yang nenek berikan terasa berat di leherku, seolah ingin mengingatkan akan tanggung jawab yang kini kutanggung. Selamat malam, Bu Sari, Pak Raka, suaranya berat namun penuh wibawa. Aku datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberitahu bahwa waktu kita semakin sempit. Aku menahan napas, merasakan detak jantung yang semakin cepat. Waktu? Maksud Pak Darmadi. Dia duduk di kursi kayu tua, mengeluarkan sebuah amplop coklat dari dalam jas hujannya. Ini adalah surat wasiat nenekmu yang sebenarnya. Surat yang kamu temukan tadi hanya sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Raka mengambil amplop itu dengan hati-hati, membuka segelnya perlahan. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen tua, foto-foto hitam putih, dan sebuah peta tua yang menggambarkan lokasi sebuah bangunan tersembunyi di pinggiran Wonosari. Bangunan ini, lanjut Pak Darmadi, adalah tempat di mana rahasia terbesar nenekmu disimpan. Jika jatuh ke tangan yang salah, bisa menghancurkan banyak kehidupan. Aku menggigit bibir bawah, mencoba mencerna informasi yang begitu berat ini. Kenapa Pak Darmadi yang tahu semua ini? Apa hubungannya dengan nenek dan keluargaku? Dia menatapku dengan mata penuh pengertian. Aku dulu sahabat lama nenekmu. Kami berjuang bersama untuk melindungi rahasia ini dari pihak-pihak yang ingin menguasainya. Raka menambahkan, tapi sekarang, musuh-musuh lama itu mulai bergerak kembali. Mereka tahu ada sesuatu yang hilang dan mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Aku merasa dingin merayap di sepanjang tulang punggungku. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pak Darmadi mengeluarkan sebuah kunci tua dengan ukiran halus berbentuk bunga melati. Kunci ini akan membuka pintu ke bangunan itu. Tapi ingat, perjalanan ini tidak mudah. Banyak bahaya menanti. Aku menatap kunci itu dalam genggamanku, dan seolah aku bisa merasakan berat beban yang mengikutinya. Tapi aku siap, kataku dengan suara mantap. Untuk nenek, untuk keluargaku, dan untuk kebenaran. Pak Darmadi tersenyum tipis. Itulah semangat yang kubutuhkan. Namun, di sudut ruang tamu, sebuah bayangan gelap bergerak cepat, tak terlihat oleh kami tapi terasa oleh hatiku yang kini semakin waspada. Apa yang tersembunyi di balik bayangan itu? Apakah musuh sudah berada lebih dekat daripada yang kami kira? Suara pintu depan yang perlahan terbuka terdengar di kejauhan, mengisyaratkan bahwa malam ini belum usai dan bahaya masih mengintai di luar sana. Suara pintu depan yang terbuka perlahan membuat udara di ruang tamu seketika berubah tegang. Aku masih duduk dengan tangan menggenggam erat kunci tua bermotif bunga melati itu, sementara Pak Darmadi menoleh ke arah suara dengan mata yang menyipit waspada. Raka berdiri cepat, mempersiapkan diri menghadapi apapun yang akan datang. Seorang pria muda dengan jaket hitam dan wajah tertutup topi masuk ke dalam rumah. Cahaya remang lampu menerpa wajahnya sebentar, memperlihatkan sepasang mata tajam yang penuh ketegangan. Aku merasakan napasku tercekat, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Siapa dia? Bisikku pelan, hampir tak terdengar. Pak Darmadi memandang pria itu dengan dingin. Dia bukan tamu biasa. Itu anak buah dari kelompok yang selama ini mencoba menguasai rahasia nenekmu. Raka melangkah maju, suaranya tegas tapi tenang. Apa maksudmu datang ke sini? Kami tidak ingin masalah. Pria itu tersenyum sinis, lalu melangkah lebih dekat. Masalah sudah datang.
Kalian sudah terlalu lama menyembunyikan sesuatu yang bukan hak kalian. Kami hanya ingin mengambil apa yang menjadi milik kami. Hatiku berdegup kencang. Aku menatap Raka, mencari kekuatan dalam tatapannya yang penuh tekad. Tapi kami tidak akan menyerah begitu saja, jawab Raka tegas. Pria itu tertawa kecil. Kalau begitu, kalian harus siap menghadapi konsekuensinya. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu padam, meninggalkan kami dalam gelap gulita. Suara langkah cepat dan gemerisik terdengar di seluruh ruangan. Aku merasakan tangan Raka menggenggam lenganku erat, memberikan rasa aman di tengah kekacauan. Jangan panik, bisiknya. Ikuti aku. Kami berdua bergerak dengan hati-hati menuju pintu belakang, mencoba menghindari perhatian para penyusup. Namun, sebelum kami sempat keluar, sebuah tangan kuat mencengkeram bahuku dari belakang. Aku berbalik dan melihat pria bertopeng yang tadi masuk. Matanya menyala merah dalam cahaya senter yang menyala tiba-tiba. Ini belum selesai, Sari, katanya dingin. Rahasia nenekmu akan jadi milik kami. Aku mencoba melepaskan diri, tapi genggamannya terlalu kuat. Raka segera maju dan berhadapan dengan pria itu, siap melindungiku dengan segenap kekuatannya. Dalam kegelapan malam yang pekat, pertarungan antara kebaikan dan bahaya dimulai. Aku tahu, ini bukan hanya tentang rahasia lama, tapi juga tentang masa depan yang harus kami pertaruhkan. Dan di balik semua itu, satu pertanyaan terus mengganggu pikiranku. Siapa sebenarnya pria bertopeng ini, dan apa yang membuatnya begitu kejam? Malam itu, hidupku berubah selamanya. Dan aku sadar, perjalanan ini belum berakhir, malah baru saja dimulai. Dalam kegelapan yang pekat, suara benturan dan desingan memenuhi udara. Raka melawan dengan gagah, melindungiku dari tangan pria bertopeng yang mencengkeram bahuku. Tubuhku gemetar, bukan hanya karena takut, tapi juga karena adrenalin yang mengalir deras. Gaun batik hitamku tersibat saat aku berusaha melepaskan diri, sementara kalung bulan sabit di leherku berkilauan samar dalam remang cahaya. Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar di luar rumah, diikuti oleh cahaya sorot lampu dari senter dan suara sirene yang mendekat. Polisi, teriak seseorang. Pria bertopeng itu melepaskan cengkeramannya dan berlari keluar melalui pintu belakang. Aku terengah-engah, mencoba menenangkan napas yang tersengal. Pak Darmadi muncul dari balik sudut, wajahnya tegang namun lega. Kalian selamat, katanya. Tapi ini baru permulaan. Mereka tidak akan berhenti sampai rahasia itu sepenuhnya terbuka atau terkubur selamanya. Raka menggenggam tanganku dengan erat. Kita harus bertindak cepat. Besok kita pergi ke tempat yang ada di peta ini. Aku yakin di sana kita akan menemukan jawaban terakhir. Aku mengangguk, meski hati masih berdebar. Aku siap. Untuk nenek, untuk keluarga, dan untuk diriku sendiri. Malam itu, aku duduk termenung di teras sambil memandang langit penuh bintang. Angin malam membawa aroma hujan yang baru saja reda, menyapu segala ketakutan dan menggantinya dengan tekad yang membara. Namun, di kejauhan, bayangan gelap menyelinap di balik pepohonan, menyaksikan setiap gerakanku dengan penuh perhatian. Siapa dia? Dan apa rencananya selanjutnya? Cerita ini belum berakhir. Rahasia nenekku masih tersembunyi, menunggu saatnya terungkap. Dan aku tahu, perjalanan ini akan membawaku ke dalam misteri yang lebih dalam, di mana cinta, pengkhianatan, dan keberanian saling bertarung. Sampai jumpa di babak berikutnya, ketika kebenaran akhirnya mulai menampakkan diri, dan aku harus memilih antara melindungi masa lalu atau menghadapi masa depan yang tak pasti.